Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, kembali kita akan membahas PT Adi Komoter Properti Tbk tahun 2021. Seperti dari materi kemarin, namun kali ini kita akan mengarah kepada pengaruh return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas terhadap dividen payout rasio perusahaan PT Adi Komoter Properti Tbk tahun 2021. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sumira Putra Madani dengan NIM 1057211122020 dari kelas FM 20C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama itu dividend payout ratio, yang kedua return on asset, yang ketiga sales growth, yang keempat asset growth, yang kelima cash flow, dan yang terakhir yaitu likuiditas. Nah, apa sih dividend payout ratio itu? Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen. Karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Nah, indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu dividend payout ratio. Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Kebijakan dividen merupakan keputusan pembayaran dividen yang mempertimbangkan maksimalisasi harga saham saat ini dan periode mendatang. Dalam penentuan besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan kepada perusahaan yang sudah merencanakan dengan menetapkan target dividen payout ratio didasarkan atas perhitungan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi pajak. Nah, saya akan menampilkan contoh dari dividend payout ratio. Nah, rumus untuk mencari dividend payout ratio itu yaitu DPS bagi EPS, yaitu total dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, pada tahun 2021 itu, pada PT Adi Komoter mempunyai dividen 27.938.787.026 dibagi 6,52 dan hasilnya itu 4,285. Selanjutnya, return on asset. Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Nah, ROA adalah menurut Santoso rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif yang dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Nah, ini merupakan contoh dari ROA, yaitu pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, pada tahun 2021 itu pendapatan bersih dari PT Adi Komoter itu sebanyak 163.363.626.634 dibagi 5.978.673 dikali 100%, maka hasilnya itu 0,021. Selanjutnya, sales growth. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih dikuasai untuk mengambil keuntungan pada investasi yang dimiliki prospek yang baik. Teori free cash flow hipotesis yang disampaikan oleh Janssen
Jensen pada tahun 1986 dalam Jensen et al. 2002 menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi akan memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang akan digunakan untuk investasi pada proyek dimiliki nilai net present value atau NPV yang positif. Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun T setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari sales growth pada perusahaan PT AD Komuter. Nah, pada net sales pada tahun 2021 itu sebanyak 563.688.0,66.425 dikurang 977.221.009.504. Bisa kita lihat di sini hasilnya itu 0,423. Selanjutnya aset growth. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset yang diharapkan, semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Teori free cash flow hipotesis yang disampaikan oleh Jensen pada tahun 2006 menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai NPV yang positif. Nah, ini merupakan contoh dari asset growth di mana pada perusahaan PT AD Komuter itu mempunyai aset growth sebanyak 5.978. Selanjutnya yang kelima itu cash flow. Menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inge Barlilian 2001 menyatakan bahwa arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi dan aliran kas pembiayaan, serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tertentu. Nah, contohnya itu untuk mencari cash flow-nya, rumusnya yaitu AKO ditambah AKI tambah AKP. AKO itu arus kas bersih dari aktiva operasi, sedangkan AKI itu arus kas bersih dari aktiva investasi, dan yang AKP yaitu arus kas bersih dari aktiva pendanaan, sehingga menghasilkan 914.123.685.780. Selanjutnya itu yang terakhir likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah cash ratio. Menurut Munawir 2001, likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi. Nah, ini contoh untuk mencari current rasionya atau pada PT AD Komuter pada tahun 2021, di mana aktiva lancar pada tahun 2021 itu sebanyak 3.425.321.504.731 dibagi 3.519.129.820.480 dikali 100%, maka hasilnya itu 1,033. Nah, itu tadi penjelasan yang sempat saya jelaskan terkait materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.